الصالح الربانية ووفقنا لمتابعة سنته الربانية الثانية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبي السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم في سبيل النور. Ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu mereka mengarang akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yang riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian sekadar pahamku yang babal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia, jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan akhlak serta tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang-orang soleh, dan daripada orang yang awam dan yang khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Lagi ia mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila minta oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia rotib sahur. Kemudian daripada itu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari kira-kira segala. Maka bangkitlah ia sembahyang sunnah isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari bangkit ia sembahyang sunnah duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah, dan menjauhi daripada al-ladatud dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam suan, yakni tempat makan makanan, karena ia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan itu seolah-olah tiada dimakan, padahal dia makan. Itu menunjukkan sudah nampak berkah karamatnya. Kemudian daripada itu maka pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dia kabarkan orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah waliullah ta'ala. Tiada khilaf lagi di antara segala ulama.
Dan apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syarak, maka dikatanya kepada orang tuanya, "Wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini." Demikianlah hal ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Dan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir di tempat itu serta membaca Al-Quran. Atau ragu padanya yang kedua, jangan munkar kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Kalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Syahdan adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Arba 2 Dzulhijjah al-Mubarakah dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman pada tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah, sekadar ada kemampuan. Kemudian setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad, dibaca 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa menyeru akan daku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai wali Allah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Setengah daripada keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat atau awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman 3 kali, ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat.
daripada keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, yaitu yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang soleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Takali. Ketika aku berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah Al-Haram dan ziarah ke makam Rasulullah SAW dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang hampir pecah. Maka aku suruhlah 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman, turunlah kapalku dari karang itu, padahal tiada seorang pun yang mengetahui yang demikian. Maka aku mengucap Alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Mekah, aku menghadap Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, lalu aku kabarkan akan dia, hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa dan mengambil harta orang. Apa jua dari asma'illah yang dapat menolaknya dari kezalimannya? Maka jawab Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang pertanyaan itu 3 kali, jawaban tetap seperti itu juga. Maka diketahuinya hatiku dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah kapalmu dari kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman dan aku cium kedua tapak kakinya serta aku berkata, hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku ini kepada hamba. Kemudian aku ke Mekah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku, maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebut nama Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkah karamah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman, terlepaslah aku dari kejahatannya. Setengah daripada keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajjuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta kita baca tawassul Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman, maka dengan berkat karamah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman, jadi mudahlah serta segera kabulnya mujarrab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah Ta'ala itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu benar-benar wali Allah. Sekali-kali tiada syak atau ragu padanya. Yang kedua, jangan munkar kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Kalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Syahdan adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Arba 2 Dzulhijjah Al-Mubarakah dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman pada tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah, sekadar ada kemampuan kemudian